di visum 3 yang diposisikan sebagai korban, hasil visumnya menunjukkan tidak ada kerusakan pada organ vitalnya, sama sekali tidak ada kerusakan. Kemudian juga keterangan-keterangan saksi-saksi ya yang memang menjadi korban tersebut, mereka menyatakan tidak pernah terjadi hal-hal yang dituduhkan baik dalam BAP maupun dituduhkan di dakwaan. Keterangannya itu mereka di persidangan mencabut keterangan BAP-nya karena saksi-saksi itu pada saat memberi keterangan di polisian di bawah tekanan, paksaan dan ancaman oleh penyidik. Ya harusnya kalau memang hakim objektif dan tidak memihak melihat fakta-fakta ini, tentu saja membebaskan ya tanpa syarat gitu Gus Fahim, dan juga mengembalikan nama baiknya serta merehabilitasi juga nama baiknya, dan juga menyatakan beliau tidak bersalah dalam hal ini melihat fakta-fakta di persidangan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat Muslim IBTV? Kembali lagi di YouTube channelnya IBTV, dan pada kesempatan kali ini pada segmen Tanya Advokat kembali kita akan memberikan ulasan terkait dengan isu-isu hukum yang sedang viral di masyarakat. Dan kembali bersama Bang Aziz Yanwar, pengacara dari IBHRS Habib Rizik Syihab. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan ulasan atau membahas terkait dengan isu hukum yang bukan sedang aja nih, masih hot ya, terkait dengan perkara dari Muhammad Fahim ya, atau kita mengenalnya dengan Gus Fahim di Pengadilan Negeri Jember kalau tidak salah ya. Nah, Bang Aziz, ini kan masih banyak yang bertanya-tanya nih Bang, dari segi substansi perkara nih. Sebenarnya apa sih yang menjadi persoalan hukum ya dari Gus Fahim ini sehingga beliau ini kemudian menduduki kursi persakitan, menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Jember, dan dalam perkara apa Bang sebenarnya? Ya baik, terima kasih dari IBTV dalam hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rekan-rekan sekalian dan juga saudara-saudara kita semuanya. Jadi memang saudara kita di sini Muhammad Fahim alias Gus Fahim ini dalam proses ada perkara di Pengadilan Negeri Jember, perkara nomor 237 ya di PN Jember. Dalam hal ini beliau didakwa dengan beberapa dakwaan, antara lain yang pertama tentang pasal 82 junto pasal 76 Undang-Undang 17 tahun 2016 tentang Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian yang kedua ada juga tentang pasal 6 huruf C junto pasal 15 huruf B Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan sosial atau TPKS. Kemudian ada juga yang terakhir pasal 294 ayat 2 kedua KUHP. Nah, dalam hal ini tuduhan-tuduhan tersebut bermula ketika hampir kurang lebih setahun yang lalu dia dilaporkan oleh beberapa pihak, oleh satu pihak maksud saya, terkait dengan tuduhan pencabulan. Nah, yang melaporkan itu diduga dari pihak internal keluarga juga ada yang terlibat juga gitu kan. Nah kemudian berproses, ada visumnya, ceritanya apa segala macam gitu kan. Nah tapi faktanya ya di persidangan ya. Nah sebelum masuk ke fakta Bang, kan diduga apa tadi Bang? Dugaan tindak pidananya? Cabul dan kekerasan sosial. Yang diduga pelakunya siapa? Yang diduga menjadi korban siapa Bang? Dan berapa orang? Pelakunya Gus Fahim sendiri atau Muhammad Fahim tadi yang jadi terdakwa ya. Yang jadi korban itu, yang jadi terdakwa tadi, yang jadi korban itu ada 3 orang. Ada 3 orang yang diposisikan sebagai korban gitu, seperti itu. Iya. Ini dalam konteksnya apa Bang? Yang korban ini Bang, kaitannya atau hubungannya lah dengan Gus Fahim itu sebagai apa gitu? Gus Fahim ini kalau tidak salah kan Gus Fahim tuh punya pondok pesantren yang kecil gitu. Nah ini ya santri-santrinya. Oh santri-santrinya. Oke Bang. Kemudian yang tadi Abang sampaikan, faktanya
yang Abang peroleh dari hasil persidangan mungkin ya, Abang mengamati tentunya kan banyak tim dari timnya Abang yang kemudian mengamati persidangan kemudian menjadi ada fakta-fakta yang sebenarnya terungkap dalam persidangan itu apa, Bang? Di visum 3 yang diposisikan sebagai korban, hasil visumnya menunjukkan tidak ada kerusakan pada organ vitalnya, ya, sama sekali tidak ada kerusakan. Kemudian juga keterangan-keterangan saksi-saksi ya yang memang menjadi korban tersebut, mereka menyatakan tidak pernah terjadi hal-hal yang dituduhkan baik dalam BAP maupun dituduhkan di dakwaan. Seperti itu. Jadi si korban tadi itu menyatakan hal yang sebaliknya daripada hasil BAP yang menjerumuskan Gus Fahim itu dan juga dakwaan dari Gus Fahim itu sendiri. Maksudnya si korban yang tadi 3 orang Abang katakan itu dalam persidangan justru menyatakan tidak pernah. Jadi keterangannya itu mereka di persidangan mencabut keterangan BAP-nya karena saksi-saksi itu pada saat memberi keterangan di kepolisian di bawah tekanan, paksaan dan ancaman oleh penyidik. Oke. Ya. Terus fakta yang sebenarnya yang disampaikan oleh 3 orang itu apa? Tidak pernah ada. Tidak pernah ada hal tersebut. Tidak pernah ada yang dituduhkan dalam dakwaan begitu. Iya, dari dakwaan itu saksi yang salah satu saksi kuncinya ya yaitu bernama ECA. Nah, itu yang bercadar kemudian menyatakan ditarik kerudungnya untuk mengakui hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh Gus Fahim. Ya, ini yang menarik nih dalam fakta persidangan, korban yang awalnya diperiksa pada tingkat penyelidikan itu mengatakan mengakui begitu ya. Kemudian dalam persidangan mencabut keterangannya, mencabut BAP-nya yang kemudian mengatakan bahwa itu tidak pernah terjadi kejadian seperti itu. Iya, betul. Nah, ini kan yang rame juga yang kita dengar itu kan yang kita baca ya gitu ya. Bahkan ada pernyataan yang mengatakan Gus Fahim dikriminalisasi begitu, Bang. Iya. Apa yang kemudian bisa kemudian mendukung fakta kriminalisasi tersebut, Bang? Ya, tadi hasil visum tentu saja berlawanan dengan tuduhan. Hasil visum tadi Abang mengatakan bahwa tidak terjadi ya. Tidak terbukti ada tuduhan kekerasan seksual kepada organ vital orang yang dituduhkan menjadi korban, yang diposisikan menjadi korban tadi, 3 orang tadi. Kemudian saksi yang menyatakan bahwa Gus Fahim itu melakukan hal tersebut juga mencabut kesaksiannya di pengadilan, gitu. Mencabut kesaksian di polisi gitu. Seperti itu. Artinya kan kalau visum ini kan bukan hadir pada saat persidangan gitu ya. Visum ini kan sudah ada di awal dong, pada saat pemeriksaan, penyelidikan. Kenapa kemudian dengan fakta itu perkara ini bisa naik gitu, Bang? Nah, itulah tadi yang menimbulkan dugaan bahwa memang tuduhan kriminalisasi itu terhadap Gus Fahim ini ada titik terang menuju hal yang benar seperti itu. Nah, akan tetapi memang kita tidak putus harapan, tetap kita ajukan melalui tim pengacara yang ada di sana. Itu ada rekan kita di sana, saudara Lora Habaib yang sudah luar biasa, kemudian membela kepentingan Gus Fahim, dan juga kita di Jakarta mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum atas hal ini, dan sedianya memang pekan kemarin akan ada vonis, kemudian ditunda oleh majelis hakim. Nah, kemudian sudah ada agenda vonis ya? Ada, kemudian kita kirimkan lagi hari ini. Rencananya kapan vonis, Bang? Rencananya pekan kemarin. Agenda selanjutnya mungkin kan sudah dijadwalkan ditunda pekan ini. Pekan ini ya? Mungkin hari tanggal 16. Nah, tapi memang kita hari ini sudah kemarin sudah kirimkan juga permohonan perlindungan hukum untuk Gus Fahim yang kedua. Ya, dari pandangan Abang ya, selaku praktisi hukum juga dan juga mengetahui mendapatkan fakta-fakta dalam persidangan seperti itu yang tadi katakan masalah visum lah, masalah pencabutan keterangan. Kalau pandangan Abang terkait dengan putusan yang akan diberikan hakim akan seperti apa? Ya, harusnya kalau memang hakim objektif dan tidak memihak melihat fakta-fakta ini, tentu saja membebaskan tanpa syarat gitu Gus Fahim, dan juga mengembalikan nama baiknya, serta merehabilitasi juga nama baiknya, dan juga menyatakan beliau tidak bersalah dalam hal ini melihat fakta-fakta di persidangan tentunya. Gitu. Apalagi lihat tuntutan jaksa itu yang nggak masuk akal kan, sampai 10 tahun. 10 tahun ya? Menurut saya ini hal yang berlebihan, dan juga
cenderung tendensius serta bernuansa non yuridis. Kalau tadi kan upaya hukum yang sudah dilakukan. Kalau abang mungkin dari keluarga atau dari pengacara, baik API maupun tadi yang abang katakan pengacara rekan kita yang ada di Jember gitu ya, ada nggak upaya-upaya yang selain upaya hukum yang dilakukan, non hukum, non litigasi begitu ya? Ya tadi kita kirim ke surat permohonan hukum. Itu salah satunya ya? Sudah 2 kali kita kirimkan. Pertama beberapa hari sebelum vonis, kemudian hari ini juga kita kirimkan lagi permohonan hukum atas nama keadilan ya untuk masyarakat gitu. Dalam hal ini terkait dengan kasus Gus Fahim ini, melihat fakta-fakta yang tadi kita kirimkan lagi surat yang kedua kalinya dengan objek yang kurang lebih sama, yang meminta pihak-pihak terkait yang memang peduli terhadap kebenaran dan keadilan ya, semua kita kirimkan Mas, yang antara lain kita kirim ke pihak Menko Polhukam, juga kemudian kita kirim ke Mahkamah Agung, kemudian ke Menkumham RI, Komisi 3, Komjak, kemudian Komisi Komnas HAM maksud saya gitu. Jadi kita kirimkan semua juga ke Kejari Jember juga. Iya, karena dari beberapa institusi itu ada yang sudah menanggapi, Bang. Ada yang merespon, misalkan dari Menko Polhukam, kan biasanya kalau Pak Mahfud ini kan biasanya sangat concern terkait dengan isu-isu kemasyarakatan yang viral begitu ya. Ya, kalau tanggapan secara langsung sih belum, tapi kita sudah alhamdulillah merasakan ada efek bahwa kemarin ada penundaan kan gitu, seperti itu. Dan mudah-mudahan nanti hasilnya sesuai dengan keadilan. Karena kalau harapan itu tentu saja subjektif, tapi kalau keadilan itu insya Allah objektif, yang bisa dilihat dari fakta-fakta persidangan seperti itu. Ada tekanan-tekanan tidak Bang yang dirasakan oleh Gus Fahim gitu misalkan dalam proses hukum ini gitu? Ya banyak sih sebenarnya kalau kita mau bahas, cuma dalam hal ini kita lebih fokus ke sini dulu karena memang hal-hal tadi tentu saja dengan nuansa politis atau non yuridis serta ada dugaan kriminalisasi tadi ya terkait Gus Fahim dalam kasus ini, tentu saja hal tersebut tidak dapat dinafikan juga ya seperti itu. Itu kita sadari juga kan. Dan itu sebenarnya juga sudah rasakan oleh Gus Fahim dan sudah diterima sama beliau dengan legowo, dengan sabar, dan insya Allah menjadi pemberat amal beliau dan tim di yaumil akhir nanti. Kan ditahan ya kalau tidak salah Gus Fahim ditahan ya. Sudah berapa lama ya ditahan? Dari awal penetapan tersangka waktu itu, udah lumayan lama. Lumayan lama ya. Ya mudah-mudahan tadi sesuai dengan harapannya, sesuai dengan keadilan ya, bukan harapan tadi Bang Aziz bilang kalau harapan itu subjektif. Jadi sesuai dengan keadilan gitu ya, dan juga sesuai dengan hukum tentunya gitu ya, bukti-bukti yang tadi Bang Aziz sampaikan sekiranya itu menjadi pertimbangan hakim gitu ya, sehingga hakim dalam mempertimbangkan putusannya itu bersifat mandiri ya, tidak terintervensi gitu ya, tidak mengenyampingkan lah segala intervensi dari pihak manapun. Ya benar-benar melihat fakta persidangan, melihat fakta, kemudian bagaimana keterangan-keterangan pihak-pihak yang terkait, jadi kesaksian dan juga bukti surat visum tadi bisa dilihat. Betul. Ya bukti-bukti berdasarkan bukti-bukti tentunya Bang ya. Berdasarkan saksi dan juga tadi bukti visum yang tadi sudah disampaikan. Baik Bang Aziz, terima kasih atas ulasannya dan waktunya, dan juga terima kasih juga kepada sahabat Muslim yang sudah menyaksikan kesempatan atau video pada kesempatan kali ini terkait dengan isu hukumnya Gus Fahim ya, yang Muhammad Fahim yang saat ini sedang mengalami atau menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Jember. Terima kasih sekali lagi telah menyaksikan video ini. Jangan lupa terus dukung IBTV, subscribe dan nyalakan loncengnya. IBTV dan juga Halo Pengacara ya, jangan lupa. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.